Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pemirsa Al-Iman TV dan para pendengar Radio Al-Iman dimanapun anda berada, Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmatnya dan nikmatnya yang telah dianugerahkan kepada kita semuanya. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Taysirul Alam Syarah Umdatul Ahkam min Kalami Khairil Anam alaihi salatu wassalam, di mana pembahasan atau subbahasan pada saat ini yaitu sebagaimana termaktub dalam kitab ini. Qala al-muallif rahimanallahu wa iyyahu babu hukmi taqdimir ramyi wan nahri wal halqi wal ifadati ba'daha ala ba'din. Bab penjelasan tentang hukum mendahulukan antara ar-rami yaitu melempar jumrah, ya, melempar jumratul aqabah, wan nahr yaitu menyembelih korban, wal halaq itu mencukur rambut, wal ifadah dan tawaf ifadah. Ya. Pembahasan yang penting untuk kita ketahui bersama. Disebutkan satu hadis dalam bab ini yang mana muallif rahimanallahu wa iyyahu menyebutkan hadis Abdullah ibn Amr bin Al-As. Qala al-muallif rahimanallahu wa iyyahu al-hadithu al-arba'una ba'dal mi'ataini. Hadis yang ke-240. Saya bacakan hadisnya. An Abdullah ibn Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqafa fi hajjatil wada'i faja'alu yas'alunahu faqala rajulun lam ash'ur fahalaktu qabla an adbaha qala sallallahu alaihi wasallam idbah wala haraj wa qala al-akharu lam ash'ur fanahartu qabla an armiya faqala sallallahu alaihi wasallam irmi wala haraj. Falamma su'ila yawma idhin an syai'in quddima wala ukhira illa qala sallallahu alaihi wasallam if'al wala haraj. Rawahu al-Bukhari wa Muslimun. Hadithun sahihun, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini dari jalan
seorang sahabat yang mulia, yaitu Abdullah ibn Amr bin As radhiyallahu taala anhuma. Kata beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqafa fi hajjatil wada', bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri, ya. Beliau berdiri dengan mengendarai ontanya di Jumratul Aqabah. Ya, antara Jumratul Aqabah, ya, dan Jumrah Al-Wusta. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri, yaitu setelah zawal, ya, setelah zuhur, setelah tergelincirnya matahari ke arah barat pada hari Nahr, yaitu pada tanggal 10 Dzulhijjah. Ya. Fi hajjatil wada', dalam pelaksanaan haji wada', yaitu pada tahun yang ke-10 Hijriah. Ya. Yang merupakan haji yang satu-satunya yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'alu yas'alunahu. Tatkala para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di sebelum Jumratul Aqabah, mereka menanyakan, ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, karena tidak semua orang yang mengikuti haji bersama Rasulullah SAW faham benar bagaimana langkah-langkah dalam pelaksanaan ibadah haji tersebut, ya. Khususnya di tanggal 10, ya, Dzulhijjah, di mana hari Nahr tersebut ada beberapa hal yang dilakukan bagi jamaah haji, ya. Pertama yaitu melempar Jumratul Aqabah, kemudian menyembelih hewan korbannya, kemudian mencukur atau menggundul atau mencukur rambutnya, dan yang keempat adalah tawaful ifadah di Baitullahil Haram. Secara berurutan, ya, 4 hal tersebut, ya, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak semua orang yang mengerti hal tersebut, sehingga tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di sebelum sampai di Jumratul Aqabah, para sahabat atau sebagian sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah ada yang bertanya demikian. Faqala rajulun, ada seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam ash'ur fahalaktu qabla an adhbaha. Ada seorang yang mengatakan bahwasanya aku tidak tahu, ya, aku mencukur sebelum menyembelih korban, ya, sebelum menyembelih korbanku. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, idbah wala haraj. Sembelihlah, tak mengapa. Ya. Sembelihlah, tak mengapa. Ya. Jadi orang tersebut, ya, mencukur rambut dulu sebelum menyembelih. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabiur Rahmah, ya, Nabi yang penuh dengan kasih sayang pada umatnya, dan karena memang agama yang dibawa oleh beliau ini adalah agama yang mudah, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan idbah wala haraj. Sembelihlah, ya, dan tidak ada tak mengapa, tidak mengapa. Artinya kamu melakukan hal tersebut, ya, yaitu mencukur rambut sebelum menyembelih, itu kamu tidak berdosa dan tidak ada fidyahnya, ya. If'al wala haraj.
Atau izbah wala haraj. Sembelihlah, boleh kamu nyembelih dulu. Ya, dan tidak ada atau tak mengapa. Tidak ada dosa dan juga tidak ada fidyahnya. Wa qala al-akharu lam ash'ur fanahartu qabla an armiya. Ya. Ada orang lain lagi mengatakan, aku tidak tahu, ya. Fanahartu, aku menyembelih, ya, menyembelih korban, yaitu menyembelih hewan korbannya qabla an armiya, sebelum aku melempar jumratul aqabah. Ya. Nabi juga sallallahu alaihi wasallam mengatakan irmi wala haraj. Lemparlah, ya, dan tak mengapa hal tersebut. Tidak berdosa kamu melempar, ya, atau melakukan hal yang sudah Anda lakukan. Ya. Anda menyembelih korban Anda sebelum melempar jumratul aqabah. Padahal kalau kita, sebagaimana penjelasan di awal tadi, Nabi SAW memberikan urutan, ya, secara sistematis. Melempar jumratul aqabah dulu, kemudian menyembelih hewan korbannya, kemudian baru mencukur atau menggundul, ya, kemudian baru tawaful ifadah. Tapi nyatanya Nabi SAW, Nabiur Rahmah, memberikan kemudahan-kemudahan kepada umatnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fama su'ila yawma idin an syai'in kuddima wala ukhira illa qala if'al wala haraj. Ya. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya pada hari itu, pada Yaumun Nahar, Idul Adha, ya, tanggal 10 Dzulhijjah, tentang sesuatu yang diakhirkan, ya, atau didahulukan dari yang diakhirkan dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, illa qal, melainkan Nabi SAW mengatakan if'al wala haraj, kerjakan dan tidak mengapa, ya. Sallallahu alaihi wasallam. Betapa rahmahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan agama yang penuh dengan samahah, ya, fleksibel. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, memberikan kemudahan-kemudahan kepada umatnya, khususnya di saat-saat semacam ini, ya, di saat semacam ini yang mana orang berjubel, ya kan, di saat itu banyak sekali yang berhaji dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan sampai 100.000 orang para sahabat Rasulullah SAW yang melakukan ibadah haji bersama Rasulullah SAW. Semuanya menginginkan agar tahu bagaimana, ya, agar tahu secara langsung dari Rasulullah SAW bagaimana pelaksanaan ibadah haji tersebut. Kaum muslimin wal muslimat rahmani wa rahmakumullah. Ada beberapa faedah yang disebutkan oleh Syekh rahimanallahu wa iyyahu pada hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma ini. Yang pertama, wuquful alimi fi ayyamil manasiki li ifta'in nasi wa irsyadihim fi amri hajjihim. Hadis ini menjelaskan kepada kita, yaitu hendaknya ada seorang alim, orang yang mempunyai ilmu, ya, dalam musim haji semacam itu memberikan fatwa, memberikan wejangan, ya, memberikan arahan dan penyuluhan kepada jamaah haji, ya, khususnya berkenaan dengan permasalahan-permasalahan haji mereka. Dan inilah yang dilakukan oleh pemerintahan Saudi Arabia. Akan ditebar, ya, para ulama, ya, di Mina, di Arafah, di Muzdalifah, mereka ditebar agar jamaah-jamaah haji yang belum mengerti, ya, bisa bertanya kepada para ulama tersebut, ya. Dan ini sangat mudah sekali untuk mendapatkannya dengan berbagai macam bahasa, bukan bahasa Arab saja, tapi bahasa Indonesia juga ada, ya, bahasa-bahasa yang lainnya itu disediakan, ada penterjemahnya, ya. Dan ini adalah merupakan suatu poin-poin yang sangat-sangat baik sekali
ya, dan perhatian pemerintah Saudi untuk melayani para jamaah haji. Ya. Kemudian yang kedua disebutkan oleh Syekh rahimanallahu wa iyyahu, yaitu jawazu taqdimi kullin minar ramyi wan nahri wal halaki aw at-taqsiri wal ifadati ba'daha ala ba'din minan nasi wal jahil. Ya. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita diperbolehkannya mendahulukan, ya, segala sesuatu, baik itu melempar, ya, menyembelih hewan korban, kemudian cukur rambut atau memotongnya, atau tawaful ifadah, ya. Boleh didahulukan ini dan itu, ya, dari orang yang lupa maupun orang yang jahil. Akan tetapi kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, akan tetapi yang lebih baik, yang lebih afdal adalah secara berurut, ya. Pertama yang dia harus lakukan pada hari nahar tersebut adalah melempar jumratul aqabah. Ini yang pertama. Kemudian yang berikutnya yaitu menyembelih hewan korbannya, ya. Khususnya bagi orang yang melakukan haji tamattu dan haji qiran, ya. Kemudian yang ketiga baru cukur rambutnya atau memotong, ya, memendekkannya. Yang keempat baru tawaful ifadah, ya, yang merupakan rukun dari haji, ya. Nah, inilah yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, secara berurutan. Itu adalah lebih afdol. Seandainya didahulukan, ya kan, melempar dulu, misalkan menyembelih dulu, ya kan, sebelum melempar, boleh hal tersebut. Tetapi secara berurutan seperti tadi yang disebutkan 4 poin tadi itu, yaitu melempar jumratul aqabah, kemudian baru menyembelih hewan korbannya, kemudian mencukur atau menggundul, kemudian tawaful ifadah, ya, itu adalah lebih afdal dan lebih utama. Kemudian yang ketiga disebutkan bad'u yaumin nahri bi ramyi jamratil aqabah. Pada hari nahar, ya, kaum muslimin wal muslimat, itu dimulai dengan melempar jumratul aqabah. Setelah mereka jamaah haji berduyun-duyun dari Muzdalifah, ya, setelah sholat fajar, ya, sampai matahari itu terbit, ya, hatta asfar jiddan, sampai terang, ya, pada hari yang ke-10 tanggal 10 Dzulhijjah, jamaah haji berduyun-duyun menuju Mina untuk melempar jumratul aqabah. Itu yang pertama kali, ya, dilakukan, yaitu melempar jumratul aqabah. Kemudian Syekh rahimanallahu wa iyyahu menyebutkan, ya, tentang hal-hal yang berkenaan dengan haji ini. Ada perbedaan para ulama, disebutkan di sini ajma'al ulama'u ala masyru'iyyati tartibir ramyi wan nahri wal halqi aw at-taqsiri wal ifadati hakadha kama rattabaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya, wa yabda'u bir ramyi thumma yanharul hadya thumma al-halaq aw at-taqsir thumma al-ifadah ila al-bait. Bahwasanya kesepakatan para ulama, ijma', disyariatkannya secara berurutan, yaitu melempar jumratul aqabah, menyembelih, mencukur atau menggundul, dan tawaf ifadah. Demikian, ya, secara berurutan yang diurut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang diurut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dimulai dengan melempar jumratul aqabah, kemudian menyembelih hewan korbannya, kemudian mencukur atau menggundul, kemudian tawaful ifadah di Baitullah. 4 itu secara berurutan, dan ini adalah merupakan ijma', ya, disyariatkannya hal tersebut secara berurutan.
Wakhtalafu fi jawazi taqdimi ba'dihha ala ba'din binisbati lil 'amid. Hanya saja para tokoh-tokoh ini, para ulama ini berbeda pendapat tentang diperbolehkannya mendahulukan satu dengan yang lainnya. Ya. Khususnya bagi orang yang sengaja, ya, sengaja mendahulukan satu dari yang lainnya. Misalkan dia sengaja, ya, mencukur dulu, ya, sebelum melempar, ya. Atau dia tawaf ifadah dulu, ya, sebelum melempar jumratul aqabah. Bagaimana hal ini? Ada pendapat, yaitu fadhahaba Syafi'i wal Imam Ahmad fil masyhur anhu ila jawazi dzalika. Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, masyhur atau pendapat yang terkenal dari Imam Ahmad, yaitu bahwasanya hal itu diperbolehkan. Hal itu adalah diperbolehkan. Apa dasarnya? Mustadillina bima rawahu Syaikhani an Abdullah ibn Amr qala ya Rasulullah halaktu qabla an azbaha. Dalilnya adalah, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan bahwasanya, wahai Rasulullah, aku mencukur sebelum menyembelih hewan korban. Qala sallallahu alaihi wasallam idbah wala haraj. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sembelihlah korban. Ya. Tak mengapa. Wa qala al-akhar dzabhtu qabla an armiya. Ada orang yang lainnya mengatakan, aku telah menyembelih hewan korban sebelum melempar jumratul aqabah. Qala sallallahu alaihi wasallam irmi wala haraj. Ya, irmi wala haraj. Ya, lemparlah dan tak mengapa hal tersebut. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, orang ini mendahulukan ini dan mengakhirkan itu. Jawabannya adalah if'al wala haraj. If'al wala haraj. Lakukanlah, kerjakanlah. Ya, tidak mengapa. Dan pendapat ini adalah pendapat jumhur ulama di kalangan tabi'in dan salaf dan fuqahaul hadis. Ya. Ini pendapat yang kuat, ya, walaupun ada yang mengatakan pendapat yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Permasalahan yang lainnya juga, ya, yaitu wakhtalafu fi wujubid dam ala man qaddama al-muakhkhar min hadhil manasik al-arba'ah. Ulama berbeda pendapat juga tentang wajibnya dam bagi orang yang mendahulukan yang semestinya diakhirkan dari 4 manasik tersebut, ya, melempar, kemudian menyembelih dan mencukur dan tawaful ifadah. Pendapat yang pertama, ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama yaitu fadhahabal jumhuru minas salaf wa fuqaha'il hadits wa minhum al-imamani asy-Syafi'i wa Ahmadu wa Atha wa Ishaq ila adami wujubid dam minal 'amid wa ghairihi. Pendapat yang pertama yaitu jumhur di kalangan salaf dan fuqaha'ul hadits, di antaranya adalah Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad, Atha dan Ishaq bin Rahawai, mengatakan bahwasanya tidak wajib dam, ya, tidak ada kewajiban membayar dam bagi orang yang sengaja, yang mendahulukan satu dengan yang lainnya, ya. Karena Nabi SAW, ada yang bertanya, ini dan itu mendahulukan menyembelih sebelum melempar jumratul aqabah. Jawabannya adalah if'al wala haraj, ya, if'al wala haraj, kerjakan dan tidak mengapa, ya. Sedangkan pendapat yang kedua yaitu mengatakan wa dhahaba ba'du al-ulama wa minhum Sa'id ibn Jubair wa Qatadah ila wujubid dam 'ala al-'amid biqaulihi ta'ala wa la tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Pendapat yang kedua,
Sebagian ulama mengatakan di antaranya adalah Sa'id bin Jubair dan Qatadah tentang wajibnya membayar dam bagi orang yang sengaja, ya, sengaja mendahulukan misalkan menyembelih hewan korbannya sebelum melempar jumratul aqabah, yang semestinya secara berurutan, tapi dia dengan sengaja tidak melempar, kemudian tidak melempar jumratul aqabah dahulu, tapi dia mungkin tawaf ifadah dahulu misalkan, dengan sengaja. Nah, semacam ini adalah menurut Sa'id bin Jubair dan Qatadah, yaitu wajib membayar dam. Ya, dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillahu." Janganlah kamu mencukur kepalamu sampai hewan sembelihan tersebut sampai pada tempatnya. Ya. Ini dasar secara umum. Wallahu taala a'lam wa ahkam, bahwasanya pendapat yang pertama pendapat jumhur yang rajih, ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan semacam itu, ya, if'al wala haraj, ya. Setiap dikatakan pada beliau sallallahu alaihi wasallam dia menyembelih hewan korban dulu sebelum melempar jumratul aqabah, if'al wala haraj, ya. Kerjakan, tidak mengapa. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Jadi pendapat yang rajih adalah pendapat yang pertama, yaitu pendapat jumhur ulama, di antaranya adalah al-Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dan yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Karena memang tidak ada dalil yang menjelaskan tentang wajibnya dam, ya, bagi orang yang sengaja, ya. Wal ilmu indallah. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan bab berikutnya, disebutkan di sini babu kaifa turma jumratul aqabah. Bab penjelasan tentang bagaimana melempar jumratul aqabah atau cara melempar jumratul aqabah. Bagaimana posisinya? Ya, di mana kita ketika melempar jumratul aqabah itu posisi kita bagaimana? Ini akan dijelaskan dalam hadis berikut ini. Qala al-mu'allif rahimanallahu wa iyyahu al-haditsu al-hadi wal arba'una ba'da al-mi'ataini. Hadis yang ke-241. Hadis ini, ya, dari Abdurrahman ibn Yazid An-Nakhai. Saya bacakan hadisnya. An Abdurrahman ibn Yazid An-Nakhai annahu hajja ma'a ibn Mas'udin fara'ahu yarmil jamratul kubra bisab'i hasayatin faja'ala al-bayt an yasarihi wa mina an yaminihi. ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ومسلم. حديث صحيح, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini bersumber dari seorang tabi'i yang bernama Abdurrahman bin Yazid An-Nakhai, ya, seorang tabi'i Al-Kufi, dari Kufah, dari Irak, ya, thiqah, meninggal pada tahun 83 Hijriah, ya. Annahu hajja ma'a Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau melakukan ibadah haji bersama Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat yang mulia. Abdullah bin Mas'ud, ya, bin Ghafir Al-Hudadi, ya, yang meninggal di kota Madinah pada tahun 32 Hijriah, berumur 60 tahun lebih, dan dikebumikan di Baqi' di Madinah, ya, yang sebagian besar para sahabat Rasulullah SAW dikebumikan di Baqi'. Radhiyallahu ta'ala anis sahabati ajma'in. Fara'ahu yarmi al-jamratal kubra bisab'i hasayatin. Lalu Abdurrahman ini melihat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu melempar jumratul aqabah. Jumratul kubra ini nama lain dari jumratul aqabah, ya, jumrah yang besar, ya, ada
sughra, ada wusta, ada kubra. Ya, jumrah itu ada tiga. Ada sughra, ada wusta, ada kubra. Nah, kubra ini nama lain dari Jumratul Aqabah. Nah, Abdurrahman bin Yazid An-Nakhai ini melihat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu tatkala beliau melempar Jumratul Aqabah ya bisab'i hasayatin, ya, dengan 7 kerikil. Ya. Batunya tidak terlalu besar. Yang namanya kerikil ya, kecil-kecil, ya, seperti jagung itu, biji jagung, ya. Tidak boleh dengan batu yang besar, ya, atau mengambil yang besar. Nah, ini terlalu berlebihan, tidak boleh, ghulu ini. Ya, tidak boleh. Ya. Beliau memberikan contoh bahwasannya, dan ini yang dilakukan oleh Nabi SAW, melemparnya dengan batu kerikil, batu kecil-kecil, ya, yang sebesar biji jagung misalkan, ya, atau lebih kecil atau lebih besar sedikit, ya, tidak boleh dengan batu yang besar. Ya, ini berlebihan, ghulu tidak boleh dalam ajaran kita. Jadi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu melempar Jumratul Aqabah bi sab'i hasayatin, dengan 7 buah kerikil. Faja'ala al-baita an yasarihi wal mina an yaminihi. Ini perhatikan posisi melempar Jumratul Aqabah yang dicontohkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya, di mana beliau faja'ala al-baita an yasarihi. Ya, kalau toh misalkan saya umpamakan Aqabah itu di hadapan saya, ya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, berdiri di posisi, ya, di mana Ka'bah itu di sebelah kiri beliau, sementara Mina di sebelah kanan beliau. Ya. Faja'ala al-baita an yasarihi wa Mina an yaminihi. Ya, persis berhadapan dengan kamera ini. Kalau seandainya di hadapan saya ini adalah Jumratul Aqabah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, berposisi atau meletakkan posisi beliau bahwasanya Makkah di sebelah kiri beliau dan Mina sebelah kanan beliau, ya, sehingga melempar, ya, 7 kali lemparan. Setiap melempar dengan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya, satu demi satu, ya, sampai 7 kali lemparan. Thumma qala hadha maqamul ladzi unzilat alaihi suratul Baqarah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, tempat inilah, ya, yang aku berdiri, ya, di tempat ini, ya, ketika melempar Jumratul Aqabah. Hadza maqamul ladzi unzilat alaihi suratul Baqarah sallallahu alaihi wasallam. Tempat inilah yang di mana, ya, diturunkan kepada dia, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, suratul Baqarah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa disebutkan suratul Baqarah? Ya, karena dalam surat Baqarah itu banyak sekali yang menjelaskan tentang hukum-hukum berkenaan dengan haji. Ya. Tentu beliau adalah orang yang faham, ya, tentang Al-Quran, ya, sahabat Rasulullah SAW yang mulia sekali dan faham tentang Al-Quran. Hadza maqamul ladzi unzilat alaihi suratul Baqarah sallallahu alaihi wasallam. Tempat inilah yang diturunkan kepada beliau, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suratul Baqarah, surat Al-Baqarah. Ya. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini yang dijelaskan dalam hadis Abdurrahman ibni Yazid An-Nakhai. Ya. Jadi kesimpulannya bahwasanya pada hari nahar itu, ya, menyambung dari hadis yang sebelumnya, bahwasanya pada hari nahar pada tanggal 10 jamaah haji itu mulai pertama setelah sampai di Mina, yang berduyun dari Muzdalifah menuju Mina, yang pertama yang harus dilakukan adalah melempar Jumratul Aqabah. Kemudian setelah itu menyembelih hewan korbannya. Yang ketiga adalah mencukur atau menggundul,
ya. Mencukur atau menggondol yang lebih afdal insyaallah pada hadis berikutnya akan dijelaskan. Kemudian yang keempat yaitu tawaful ifadah. Demikian secara berurutan, ya. Itu adalah lebih afdalnya, walaupun boleh diawalkan atau diakhirkan sebagaimana disebutkan pada hadis yang sebelumnya, tepatnya yaitu hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma. Kemudian kita lanjutkan dengan intisari dari hadis Abdurrahman An-Nakhai ini, disebutkan oleh Syekh rahimanallahu wa iyyahu. Yang pertama, masyru'iyatu ramyi jamratil aqabah wahdaha yauman nahri. Hadis ini menjelaskan kepada kita yaitu disyariatkannya melempar jumratul aqabah, ya, pada hari nahar. Pada hari nahar. Melempar jumratul aqabah saja. Boleh berkelanjutan, boleh, ya. Tapi intinya dia yaitu melempar jumratul aqabah ini yang pertama pada hari nahar, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Yang kedua, an yarmiyaha bi sab'i hasayatin wahidatan ba'da ukhra wa la yujzi'u ramyuha duf'atan wahidatan wa huwa mafhumun minal hadithi. Kemudian sudah sampai di Jumratul Aqabah, dia melempar Jumratul Aqabah tersebut atau Jumratul Kubra dengan 7 butir kerikil, ya, satu demi satu. Tidak boleh melempar sekaligus, dilempar 7 butir kerikil tersebut langsung dilempar ke Jumratul Aqabah, tidak boleh. Itu terhitung satu, ya, terhitung satu. Maka dari 7 butir yang sudah disiapkan tadi itu dilempar setiap lemparan satu demi satu dengan mengucapkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Kemudian yang ketiga, yajuzu ramyuha min ayyi makanin bi ijma'il ulama'i. ولكن الأفضل أن يجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ويستقبلها. Diperbolehkan untuk melempar Jumratul Aqabah tersebut dari tempat mana saja sesuai dengan atau ijma' para ulama, di tempat mana saja. Tetapi yang lebih afdal dan lebih utama yaitu menjadikan Baitullah yaitu sebelah kirinya dan Mina sebelah kanannya, dan dia menghadap ke Jumratul Aqabah seperti yang dijelaskan dalam hadis Abdurrahman An-Nakhai tadi itu, yang dicontohkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau melempar Jumratul Aqabah di hadapannya, dan sebelah kiri yaitu Baitullahil Haram dan sebelah kanan beliau yaitu Mina. Ini yang paling afdal. Dan itu posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyontohkan demikian dan diikuti oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya, maka hendaknya berupayalah jamaah haji untuk melakukan hal semacam itu, walaupun boleh, sekali lagi boleh melempar Jumratul Aqabah pada tanggal 10 itu dari arah mana saja. Tapi afdalnya seperti yang dijelaskan dalam hadis, yaitu dicontohkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau melakukan hal itu karena beliau mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini menunjukkan betapa ittiba'nya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, anna hadha huwa mauqifur Rasul sallallahu alaihi wasallam wa qad dzakara Ibnu Mas'ud surat Al-Baqarah li'anna fiha katsiran min ahkamil hajj. Ya. Itulah tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu menyebutkan surat Al-Baqarah karena dalam surat Al-Baqarah itu banyak sekali yang menjelaskan tentang hukum-hukum haji. Ya. Yang kelima, jawazu ifadati surati ilal baqarati khilafan liman mana'a dzalika. Ibnu Abbas wa Ibnu Mas'ud
a'lamun nasi bil Qur'an. Diperbolehkannya dinisbatkan Al-Qur'an itu kepada Al-Baqarah. Ya. Berbeda dengan orang yang melarangnya. Tentunya adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, orang yang paling tahu, ya, orang yang paling tahu tentang Al-Qur'an. Ya, karena beliau langsung menimbanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususnya tentang Al-Qur'an ini. Ya. Kemudian yang terakhir, yang keenam disebutkan di sini, tasmiyatu hadhil mawaqif bil jamarat la yafuhuhu bihi juhalul awam min tasmiyatiha bi syaitanil kabiri aw syaitanil saghiri fa hadha haramun lianna hadhil masyair muqaddasatun muhtaramatun. Ya. Ta'abbadna Allah Ta'ala bi ramyiha wa dzikri 'indaha. Bahwa saya menamakan tempat-tempat ini dengan jamarat, ya, tidak seperti yang dikatakan oleh juhal, para orang yang jahil awam yang menamakan dengan syaitan kabir, syaitan saghir. Ya, ada syaitan besar, ada setan kecil. Ya. Ini adalah haram, ya. Karena ini adalah masyair yang suci dan terhormat. Kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan melempar jumrah tersebut, baik itu jumlatul sughra maupun jumlatul sughra, al-kubra atau wusta, ya. Dan juga mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan melempar setan, bukan. Ya. Sebagian orang bahkan lebih parah daripada itu, ya, mencaci maki dan melempar dengan batu besar atau dengan sandal atau dengan payung, melempar payung pada atau ke jamarat tersebut. Ini adalah perbuatan yang menyelisihi, ya, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haram perbuatan semacam itu karena berlebihan. Nabi sallallahu alaihi wasallam melempar dengan batu kerikil, ya. Tidak melempar dengan batu yang besar, ya. Seperti yang dilakukan oleh sebagian orang juhal, berlebihan dalam masalah ini, melempar dengan batu besar, mencaci maki, kemudian melempar dengan sandalnya atau payungnya mungkin, ya. Dan ini banyak sekali terjadi, ya, karena kejahilan mungkin. Wallahu taala a'lam wa ahkam. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, dengan demikian maka selesailah pembahasan tentang bagaimana tata cara melempar jumratul aqabah. Ya, dengan demikian pula maka saya anggap selesai, dan ini yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Insyaallah biiznillah taala pada pertemuan-pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan pembahasan yang berkenaan dengan hal ini biiznillah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita tentang agama yang hanif ini, berikan ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Nas'alullah ilman nafi' wal amal saleh. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam wa arham. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.